Ya itu menandakan kayaknya Muller nggak bakal keluarnya tuh mungkin keluar Jerman kali ya, dengan atau klub-klub mediocre lah, yang memang dengan usia segitu, kayak Sergio Ramos, yang udah masih main tapi udah diantar berantai menuju pensiun gitu. Kevin De Bruyne ini salah satu luar biasa lah. Gua ngelihat Kevin De Bruyne tuh kasta teratas seorang playmaker lah gua ngelihatnya. Legend City ya De Bruyne ya. Dia bisa dipredikatkan sebagai legend setelah David Silva mungkin, dan Aguero mungkin ya. Ya Aguero karena ikonik golnya mungkin David Silva, tapi secara jenjang karir dan prestasi ya menurut gue De Bruyne yang lengkap De Bruyne dengan treble juara. Tak terasa kita sudah menjalani waktu di mana masanya Thomas Muller dan Kevin De Bruyne keluar dari klub di mana ia besar. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Feels like masih 2-3 tahun lalu gitu ya, para pemain-pemain terbaik dunia ini bermain. Kita masih ingat betul gimana Thomas Muller di Piala Dunia 2014. Di 2010 juga udah luar biasa. De Bruyne 10 mungkin 8 tahun terakhir mempesona. Iya. Tiba-tiba udah di penghujung. Iya, gimana dia gagal di Chelsea terus main di Wolfsburg dan naik daun di situ. Statistik di Wolfsburg gila. Tiba-tiba ke City dan ya melukis sejarah lah. Iya. Tapi ternyata ya setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya ya. Gue masih ini loh dok, kayak Ozil udah cabut, udah nama-nama yang menemani kita tumbuh. Arshavin pensiun, Gareth Bale pensiun, Rooney udah pensiun. Gue masih kayak Lampard, Gerrard gitu loh dok, kayak udah terlalu jauh sebenarnya, tapi kerasanya masih tendangan Gerrard pas lawan Jerman. Lampard. Lampard. Iya. Gerrard kepleset. Nah iya kayak. Gua aja masih ingat rasanya Arteta main tuh. Iya. Arteta main. Masih kebayang ya. Suarez nggak mau salaman sama Evra lah. Iya, gigit kuping. Iya. Suarez di Bennett terus main di Barcelona muda lawan timnas U19 kayak. Itu udah lebih dari 10 tahun lalu ternyata. Iya. Dan Coutinho ngejebolin ke gawang timnas. Iya, di Inter Milan astaga. Itu baru debut itu Coutinho. Iya, Maicon masih di Inter Milan anjing. Ternyata memang waktu berjalan terlalu cepat gitu ya kalau kita melihat ke belakang, tapi kalau kita ngejalanin ya lama banget gitu. Dan ini yang terjadi di dunia sepak bola juga. Bagaimana kemudian akhirnya Kevin De Bruyne matang buat mutusin keluar ya dia, beserta juga Thomas Muller. Gue ngelihatnya sih, gue pikir Thomas Muller tuh Akademi Munchen ya? Apa mana ya? Entah di Akademi Munchen atau enggak. Yang jelas dia tumbuh besar di Munchen ya. Dia memulai karir di Munchen. Iya, dan menyedihkan aja sih, dia nggak bilang pensiun, dia kayaknya keluar, pindah klub. Cuman kalau lu ngelihat Thomas Muller kayak gimana tuh? Dengan yang menarik obrolan dia dengan staff atau pelatih Dortmund ya. Dia bilang saya berharap Thomas Muller memakai baju kuning ya kan. Terus Muller jawab, kalau saya pakai baju kuning saya bingung entah dilemparin mawar atau dilempari botol katanya. Ya itu menandakan kayaknya Muller nggak bakal keluarnya tuh mungkin keluar Jerman kali ya, dengan atau klub-klub mediocre lah, yang memang dengan usia segitu, kayak Sergio Ramos yang udah masih main tapi udah diantar berantai menuju pensiun gitu. Ya kita lihat rekam jejak Muller 2010, 2011 kalah di final, 2012 juara. Terus
terakhir prime dia itu zaman Hansi Flick ya. Ya. Treble dengan Bayern Munchen. Puncak karir. Puncak prime dia di luar juara champion waktu itu. Dan Piala Dunia. Ya Muller itu kan pemain yang cukup ikonik gitu ya. Dibilang jarang ya. Jarang. 1 banding 100 mungkin. Secara individual skill, secara individual fundamentalnya juga kurang bagus gitu ya. Benar. Aja. Tapi dia bahkan dia yang bilang saya tidak mencari ruang kata dia. Ruang yang mencari saya. Dan dia memang patut kita apresiasi dengan 10 tahun lebih kita nonton Muller yang konsisten di Champions League gitu. Memang pergerakannya terlihat nggak mengancam gitu kan, kayak nggak meyakinkan lah. Iya bener. Iya kan? Dia bisa main bola nggak sih sebenarnya gitu kalau ngeliat Muller tuh. Boyor. Iya bener. Posturnya tinggi. juga nggak kekar. Nggak kekar, tapi bener. ya, balik lagi kontribusi dia terbukti menjadi salah satu jantung lini serang Munchen dalam satu dekade terakhir ya. Lebih 1 dekade lebih lah. Jadi buat gua Munchen dengan Muller tuh udah bisa memberikan predikat legend sih. Legend ya? Legend Gua lah. setuju. Dengan Dia saat one man club gitu. Iya. Gua nggak tahu sih. Gua belum riset apakah dia akademi Munchen atau enggak. Cuman yang jelas dengan dia tumbuh besar sebagai seorang pemain Bayern Munchen gitu ya, dari kita tahu dia spesialis Piala Dunia lah, slogan-slogan itu kan dari Piala Dunia 2010 udah bertebaran gitu ya, bagaimana kemudian dia jadi bagian dari regenerasi skuad Jerman kala itu gitu. Itu generasi masa Jerman tuh ya eranya Muller, Reus, Ozil, Neuer, Khedira, Boateng di situ. Itu segera sih tuh 2008 tuh mulai muncul Toni Kroos 2010 debut ya kan. Jadi ya era-era itu udah habis gitu. Pemain-pemain yang punya nama besar di era itu yang tumbuh di era 2008 sampai 2010 udah mulai pensiun. Dan terlalu cepat gitu kerasanya padahal udah lama juga 15 tahun. Udah lama bener. Kita ngerasanya tuh kayak baru kemarin, tapi ternyata yang enggak gitu, udah terlampau lama. Termasuk juga Kevin De Bruyne ya. Kevin De Bruyne ini salah satu luar biasa lah. Gua ngelihat Kevin De Bruyne tuh kasta teratas seorang playmaker lah gua ngelihatnya. Legend City ya De Bruyne. De Bruyne ya. Dia bisa dipredikatkan sebagai legend setelah David Silva. Iya mungkin. Dan Aguero mungkin ya. Ya Aguero karena ikonik golnya mungkin David Silva, tapi secara jenjang karir dan prestasi ya menurut gue De Bruyne. Yang lengkap De Bruyne. Yang lengkap De Bruyne dengan treble juara Premier League. David Silva dapat nggak sih treble enggak ya? Enggak. David Silva enggak, Aguero enggak. Aguero kalah terakhir di final sama Chelsea. Oh iya. Habis itu udah enggak. Ya De Bruyne lah yang paling lengkap. Ya. Dan ya ketika kita melihat prime De Bruyne ya, mungkin 3-4 tahun ke belakang ya kita tahu dia yang terbaik di dunia pada era itu. Tapi ya balik lagi usia membunuh. Iya ya. Iya usia membunuh. Tapi memang benar-benar turun banget sih De Bruyne. Karena orang bilang De Bruyne bermain dengan otak dan lain-lain, tapi nggak bohong cedera, usia, recovery cedera makin lambat dan akhirnya berdampak sama karir yang ya udah ini lastnya De Bruyne justru cukup menyedihkan ya tanpa gelar gitu. Trophy-less. Harusnya musim lalu aja udah selesai dia tuh. Karena gue ngelihat De Bruyne ini mungkin perpindahannya nih tepat karena dia memang udah mulai turun tapi belum turun banget gitu. Dan ini keputusan yang bijak lah menurut masih oke kok kemarin main juga menang comeback 4-2 ya. 4-2 lawan anjir lupa gue. Ya gue lupa 4-2 kemarin lah City pokoknya tuh. Crystal Palace kalau nggak salah apa ya. Palace ya? Lupa lah gue tapi iya Palace ya. Kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau 4-2 dengan satu gol free kick indah, 2 kontribusi assist. Ya buat gue De Bruyne masih top level tapi memang cedera di paha dia itu udah terlalu parah kan, memang udah nggak bisa balik normal. Ada 3 atau 4 jahitan di pahanya tuh, jadi ya tapi bisa pergi dengan kepala tegak dengan segala yang udah dia catetin. Tapi gue ngelihatnya De Bruyne ini kayaknya ya idealnya adalah dia pindah ke tim yang memang di bawah City secara tekanan untuk perform gitu. Tapi dia tetap ada lah namanya di panggung Eropa. Let's say kalau kemudian kita bicara klub-klub lain kayak di Inggris ya, kayak mungkin kalau di Inggris agak susah sih menurut gua.
maksud gue setara levelnya tuh kayak ya peringkat 10 sampai 5 lah gitu loh. Ya. Maksud gue yang secara tekanan nggak mengandalkan dia banget gitu loh. Jadi kalau cedera ya udah Ya setiap gitu. musimnya targetnya bukan trofi. Betul. Ya mungkin sekedar bersaing Champions lah gitu lah ibaratnya. Ya mungkin ideal lah kalau menurut gua mungkin ke Italia kayak dia masih bisa di Juventus atau setuju, AC Milan masih ideal. sangat amat kepake sih. Iya kayak apalagi AC Milan sama Tijani tuh wah. Iya kan AC Milan, Inter Milan. Ya tim-tim Italia kan doyan atau Atalanta gitu ya. Doyan Atalanta. ngumpulin pemain Afgiran kalau orang bilang. Dan buat gua kalau dia pindah ke AC Milan gitu, let's say cukup oke juga lah. Dia pasti bisa bersaing sangat amat. Bahkan bisa jadi tulang punggung juga. Bisa dengan Tijani dengan Leo di sana. Tapi yang ikut Walker gue kalau keinget De Bruyne tuh keinget dia sosok yang gak melawan keadaan gitu, kayak bisa dibilang pasrah, bisa dibilang ngalir. Karena gue inget ketika Piala Dunia 2022 tuh ya yang statement dia ya penghujung generasi Mas Belgia ditanya sama wartawan gimana generasi Mas Belgia ya, sekarang bisa target apa lagi nggak? Terus bilang enggak, kalian lihat aja kita udah tua, kita udah too old to compete gitu, susah bersaing. Iya dia bilang pada kenapa nggak juara kan ditanya juga kan, ya lu lihat yang generasi emas bukan Belgia dong, ada Jerman, ada apa dia sebutin lah. Ya menurut gua dia pemain yang cukup realistis ya. Mirip-mirip kayak Toni Kroos lah. Yang kayak orang bilang enggak lu masih bisa main ya. Kata Toni Kroos bilang ya enggak, gue capek bilang cukup. Iya gue mau sama anak-anak gue, mau sama keluarga gue. Dia tipikal yang kayak gitu juga. Dan ya memang luar biasa sekali lagi yang ditunjukkan oleh dua pemain ini. Iya. Terekam lah sama sejarah. Terekam di memori. Walaupun mereka kemungkinan besar nggak pensiun dan masih akan bermain lagi entah di klub mana, tapi kita bisa lihat ketika dia udah keluar dari masa emasnya, banyak pemain yang hilang dari radar. Iya pasti. Kayak lu siapa yang ngeh kalau sekarang Santi Cazorla masih main di Real Oviedo gitu, yang kayak gitu-gitu. Masih main, cuman ya udah nggak masuk ke radar kita lagi udah aja. Udah nggak gitu. seru atau udah nggak hangat sensasinya tuh udah beda gitu. Dan kayak Ronaldo aja menuju 1000 gol, siapa yang peduli dia main di Liga Arab ya kan? Tinggal 65 gol lagi. Iya, cuma kan ya Liga Arab Liga gitu. Arab. Jadi kayak udah emang lu udah nggak di level tertinggi top dunia yang kita pantau di seluruh dunia gitu ya. Oke lah, pokoknya bagaimana teman-teman yang ngikutin bola udah dari mungkin 10 tahun lebih ngelihat 15 tahun lah mungkin 2010 kita ngelihat kiprahnya gimana, teman-teman ngelihat bahwa pemain-pemain yang dulu kita tontonin tapi ternyata sekarang sudah pensiun atau pindah ke klub yang lebih kecil untuk menikmati masa tuanya, akhir karir, penghujung karir. Mereka aja udah mencapai puncak karir dan mulai redup, kok kalian masih gini-gini aja. Yang di IG. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental. Cuma di obral semua happy. Ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dorati. Ngobrol sampai